saya Ridho Ardesan. Saya berumur 20 tahun, asal Kabupaten Tangerang, dan saat ini saya 3 bersaudara. Dari banyaknya kegagalan dan kemenangan itu mengajarkan kepada saya bahwasannya menang dan kalah itu hal-hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Jujur ini adalah pengalaman pertama saya dalam mengikuti dunia entertainment ataupun televisi. Keunikan saya dalam dunia berdakwah ini, pertama saya bisa mengganti lirik sebuah lagu, baik lagu pop ataupun lagu dangdut, saya ubah lirik dengan menggantikan kata-katanya atau kalimatnya menjadi kalimat yang Islam. Jalan-jalan di waktu malam, jangan lupa membawa lentera. Wahai sahabat cahaya muda, jawab salam pahalanya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, sahabat cahaya muda Indonesia dan penonton di rumah yang saya cintai. Kalau saya sapa sahabat cahaya muda Indonesia, jawabnya mantap. Bisa, Bu? Oke. Sahabat cahaya muda Indonesia, mantap. Hadirin rahimakumullah. Fenomena hari ini banyak orang yang mengalami kegundahan, keresahan, kegelisahan, bahkan kesedihan yang berlebihan. Betul apa betul? Mengapa ini terjadi? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan, fil qalbi fakrun la yasudduhu illallah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan mengingat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permasalahan ini dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan, laisatit tatma'innah fil qalbi wala fil mal wala fil jah walakin silatul qalbi billah. Dalam hati manusia, ketenangan tidak bisa diraih pada harta ataupun jabatan, tapi ketenangan dapat diraih dengan silatul qalbi billah, hati yang bersandar kepada Allah. Betul apa betul? Maka dalam sebuah lagu dikatakan, hari ini banyak orang yang gelisah, walau banyak harta hatinya gundah dan resah. Maka timbul pertanyaan hadirin, apa yang membuat hati kita menjadi gelisah? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, wal ismu mahaka fi sodrik, dosa yang membuat hati kita menjadi gelisah dan gundah. Sahabat cahaya muda Indonesia yang berbahagia dan penonton di rumah, beserta dewan juri yang arif dan bijaksana, masih ingat kalau saya sapa jawabnya apa? Mantap. Sahabat cahaya muda Indonesia, mantap. Ada sebuah kisah Rasulullah. Saat Rasulullah berdakwah di Taif, Rasulullah dicaci maki, dihina, bahkan dilempari dengan batu. Tapi Rasulullah dengan tenang, bukan dengan kemarahan. Justru Rasulullah mendoakan mereka yang berbuat buruk kepada Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kita aplikasikan pada hari ini. Jika ada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, kita doakan. Jangan kita marah, karena marah adalah perbuatan setan dan setan menggurus pada kejahatan. Dan banyak kasusnya kemarahan mengantarkan pada kematian. Na'udzubillahi min zalik. Maka tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Semoga Allah membulak-balikan hatinya dan kita terhindar dari orang-orang yang buruk. Amin ya Rabbal alamin. Maka bagaimana solusinya agar kita mendapatkan ketenangan hati? Yang pertama, dirikanlah sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Yang kedua, memperbanyak berzikir. Rasulullah bersabda, masalul ladzi yudhkaru rabbahu kal hayy. Perumpamaan orang-orang yang berzikir seperti orang-orang yang hidup.
Dan yang ketiga adalah menjauhkan segala maksiat dan dosa. Maka sebelum saya tutup, saya mau suaranya. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, mantap. Saya tutup dengan sebuah lagu. Kalau hati mau tenang dekat dengan Tuhan, perbanyak istighfar, datang pengajian, jangan lupa sholat, perbanyak sholawat, hidupmu akan selamat. Kau pikir hidup ini akan selamanya, kau tak pikir bekal apa yang kau bawa. Perbanyak pahala, jauhkanlah dosa, hidupmu kan bahagia. Ya, 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 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ardesan dari Tangerang. Ini saatnya kita mendengarkan komentar yang pertama dari Habib Nabil. Silakan Bib. Baik, Masya Allah. Orang Tangerang ya, apa namanya, Rido Ardesan. Ya panggilannya Ardesan, baik. Rido, saya ada beberapa catatan positif ya, Masya Allah tadi apa yang disampaikan. Pertama, baca Qur'annya, bagus ya. Bahkan tafsirnya juga bagus ya. Bahkan tadi disebutkan ada tafsir dari siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, disampaikan dalam bahasa Arab, diterjemahkan. Masya Allah, ajib ya. Ini luar biasa. Nah kemudian juga hadis ada disebutkan ya. Kemudian juga ada kutipan ulama tadi dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah ya, bahkan juga disebutkan ada contoh-contoh dakwah Nabi SAW, yaitu ketika beliau dakwah di Taif. Apa namanya itu yang bisa saya sampaikan, ya bagus kesannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, coba Bib lanjut ngobrol Bib. Komentarnya Bib. Baik, buat Ridho. Tadi semua nyampe seperti apa yang dikatakan guru kita Habib Nabil, ada tentang menjaga sholatnya, ada zikirnya, kemudian menjauhkan diri daripada maksiat. Cuma mungkin cara penyampainya kurang rileks. Jadi agak ngap. Artinya mungkin agak sedikit gugup atau gimana. Jadi ngatur napas itu, jadi pas mau yang selanjutnya nariknya begitu. Cara urusan nafas nanti tanya, belajar sama Kak Ruben. Siap Kak Ruben? Iya. Ya kenapa kita nih? Jadi bagus buat Ridho, teruskan, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ardesan, terima kasih banyak. Tapi setelah yang satu ini kita juga punya dai yang lucu banget, ini datangnya dari Jakarta. Ya siapa sih? Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Penonton yang ada di studio kasih tepuk tangan dulu dong yuk. Kita akan kembali tetap di Cahaya Muda Indonesia. Cahaya